Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada saat ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi asy-syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah menuntun dan mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan risalah Al-Asyra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita masih akan mempelajari atau membacakan sirah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas perkataan penulis hafizahullah taala, difa'u Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pembelaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semua sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela menyerahkan nyawa mereka demi untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling terdepan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika ada yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan dalam momen ini, hadis yang diceritakan oleh Amr bin Al-As, dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu.
Beliau mengatakan baina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril ka'bati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di depan hijr ya, di Ka'bah itu ya. Idz aqbala Uqbatu bin Abi Mu'aid. Ya, ketika itu datanglah ya Uqbah bin Abi Mu'aid, dan kita tahu bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah salah seorang tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a thawbahu fi unukihi. Maka yang dilakukan oleh Uqbah ini adalah mengambil selendangnya, ya, ridhonya, selendangnya itu, lalu kemudian dia letakkan di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau tali selendang itu kan bisa dipakai buat nyekek orang gitu, seperti itu. Ya, jadi Uqbah ini itu yang dilakukan oleh Uqbah. Ya, jadi dia mengambil selendangnya, kainnya, lalu kemudian dia letakkan di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi dalam kondisi sholat. Ya, bayangin, ini orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lagi dalam kondisi sholat, ya, melaksanakan sholat, ya, lagi melakukan sholat. Tiba-tiba Uqbah mengambil kainnya lalu kemudian diletakkan di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cekikan yang sangat kuat. Ya, jadi itu seperti itu ya, ditaruh di lehernya kemudian dijadikan ditarik seperti ini ya. Jadi mencekek. Fa'aqbala Abu Bakrin. Maka tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hatta akhadha bimankibihi. Lalu kemudian dia pun menarik ya pundak daripada si Uqbah ini, wadafa'ahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pun mendorong Uqbah ini dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah." Ya, apakah engkau hendak membunuh seseorang yang hanya mengatakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi maksudnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengganggu kalian, ya, tidak mengusik kalian. Lalu kenapa kalian hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, sama dengan kondisi kita sekarang ini. Kita kan hanya berdakwah. Ya, kita kan kadang-kadang hanya menyampaikan, ya, kita hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampaikan. Tapi terkadang ada saja orang yang tersinggung dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Karena biasanya ketika kita menyampaikan al-haq itu, lalu kemudian kita terangkan kepada manusia apa itu al-haq, apa itu al-batil, ya, terkadang ada orang-orang tertentu yang tersinggung. Ya, kenapa dia tersinggung? Karena biasanya berkenaan dengan masalah penghidupan, gitu kan, seperti itu. Masalah mata pencaharian. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita menerangkan sesuatu, menerangkan kebenaran, menerangkan yang batil itu, mereka mereka merasa bahwa orang ini hendak merusak mata pencaharian saya, kan seperti itu. Ya, nggak usah jauh-jauh misalnya, nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Jadi kita ini, ya, biasanya ini ya kita, ya, kalau menyampaikan bahwa kita itu tidak boleh menyembah kuburan, ya, tidak boleh menyembah penghuni kuburan. Ya, kita itu tidak boleh beribadah di kuburan karena kuburan itu bukan tempat beribadah. Ya kan, seperti itu. Ya, penghuni kuburan itu tidak boleh disembah. Karena ketika kita menyembah penghuni kuburan, itu artinya taswiyatu bi ghairillah billah, menyamakan, menyetarakan penghuni kuburan dengan Allah Subhanahu wa taala fi ma huwa min khasaisillah, terhadap yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Lalu kenapa kita berdoa kepada penghuni kuburan? Nah, biasanya kalau kita sampaikan ini, ya, kita sampaikan ini kepada manusia, banyak orang tersinggung. Karena kenapa? Mohon maaf, biasanya ini berkenaan dengan masalah mata pencaharian. Ya, dan saya pernah baca itu ada suatu kuburan yang dikeramatkan oleh orang-orang, ternyata itu sampai puluhan juta per bulan dari celengan saja, itu yang kotak-kotak amal itu. Ya, itu kalau dibongkar setiap bulannya itu bisa menghasilkan sampai puluhan sampai ratusan juta. Copot aja. Oh ya, siap. Oh ya, siap. Taib, ya. Jadi ini banyak kejadian seperti itu karena berkenaan dengan masalah mata pencaharian. Ya,
mata pencaharian. Padahal kita tidak ada maksud apa-apa, bukan hendak merusak mata pencaharian seseorang. Kita hanya mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita kan tahu betapa besar, betapa bahaya daripada kesyirikan tersebut. Makanya kita nggak mau kalau orang-orang terjatuh kepada kesyirikan, lantas kemudian dia mendapatkan bahaya daripada kesyirikan tersebut. Itu yang kita kehendaki, dan memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka hendak hendak merusak mata pencaharian seseorang. Taib. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Uqbah, ya, ataqtuluna rajulan, apakah engkau hendak membunuh seseorang an yaqula rabbi Allah, yang orang tersebut hanya ingin mengatakan bahwa Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengusik kalian kok. Kenapa kalian tersinggung? Kenapa kalian hendak membunuhnya? Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Taib. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kata penulis, qala Anas bin Malik berkata, qad darabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan. Ya, suatu ketika mereka orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrikin, memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan petunjuk kepada kita dari Allah. Rasulullah bahkan di perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir terbunuh. Bahkan ketika Rasulullah ke Taif gitu kan, seperti itu, Rasulullah sampai dilempari batu, dihina, dicaci maki. Rasulullah lakukan itu demi untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada kita semua. Ya. Nah, di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, laqad darabu Rasulullah. Mereka suatu ketika pernah memukul Rasulullah SAW hatta ghasyiya alai, sampai Rasulullah itu pingsan. Ya, enggak sadarkan diri Rasulullah SAW. Faqama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, faja'ala yunadi wa yaqul. Kemudian beliau berseru kepada mereka, wailakum, celaka kalian, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang hanya mengatakan rabbi Allah? Qalu, mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy itu berkata, man hadza, siapa laki-laki ini? Qalu, maka sebagian di antara mereka menjawab, hadza banu Abi Quhafa al-Majnun. Ini adalah anaknya Abu Quhafa yang gila. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dicap oleh mereka sebagai orang gila. Nah, demikianlah orang-orang yang membela kebenaran, membela membawa dakwah tauhid. Demikian pula membela mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi itu harus siap dicemooh, siap dibully, siap diejek, siap dicap dengan lakop-lakop yang buruk. Ya, coba lihatlah sekarang bagaimana orang-orang yang berusaha mendakwahkan tauhid, bagaimana orang-orang yang berusaha mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Lalu kemudian bagaimana usaha orang-orang yang hendak mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW dicap dengan berbagai macam lakop, dengan berbagai macam gelaran yang buruk. Ya, mereka digelari dengan orang-orang Wahabi, mereka digelari dengan orang-orang apa dan segala macamnya lah. Ya, banyak ini yang didapatkan oleh orang-orang yang mendakwahkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang sekaliber Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sudah pernah dicap oleh mereka sebagai orang gila. Taib. Kemudian ya, penulis di sini mengatakan, wasaya alamuna gadan minal majnun. Kelak mereka akan mengetahui siapa sebenarnya yang gila. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang mendakwahkan tauhid, ada orang yang mendakwahkan sunnah, lalu kemudian ada orang mengatakan sesat gitu kan, ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu dengan lakop-lakop yang buruk, maka kita katakan besok insya Allah kita akan tahu siapa sih sebenarnya yang gila di antara kita, siapa yang sesat di antara kita. Seperti itu. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kita akan mengetahui siapa di antara kita sebenarnya sesungguhnya yang tersesat. Taib. Qala Allah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 227, wa saya'lamul ladzina zalamu. Kelak orang-orang zalim itu pasti akan mengetahui ayyaman qalabin yang qalibun, ke tempat mana mereka akan kembali. Ya, jadi orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memerangi dakwah tauhid, orang-orang yang memerangi dakwah sunnah, maka kelak mereka akan mengetahui di mana tempat kembali mereka. Taib. Kemudian kita lanjutkan, ya, kata penulis, poin selanjutnya adalah ulu manzilati Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fil jannah. Ya, kedudukan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di surga. Bagaimana kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di surga? Di sini penulis membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlad darajatil ula." Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi kelak di surga, la yarahum man tahtahum, dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di bawah mereka. Jadi mereka bisa melihat ke atas, orang-orang yang tempatnya paling tinggi, derajatnya paling tinggi di surga. Orang-orang yang ada di bawah mereka, di bawah level mereka, itu mereka bisa melihat ke atas. Perumpamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tarawna an-najma at-tali'a, sebagaimana kalian bisa menyaksikan bintang yang terbit. Jadi kita bisa menyaksikan bintang yang terbit walaupun kita nggak tahu berapa juta tahun perjalanan ke bintang tersebut. Kita nggak tahu seberapa jauhnya. Berapa jarak dari kita ke bintang yang kita lihat tersebut. Akan tetapi walaupun sejauh itu perbedaan orang-orang yang di bawahnya gitu kan seperti itu, walaupun jauh, akan tetapi mereka bisa menyaksikan orang-orang yang di bawah mereka, di bawah level mereka, orang-orang tertinggi di surga tersebut, mereka bisa menyaksikan orang-orang yang ada di level tertinggi di surga. Seperti ketika kata Rasulullah, ketika kalian melihat bintang yang sedang terbit. Perumpamaannya seperti itu, fi ufuqis sama, terlihat di ujung langit. Wa inna Abu Bakrin wa Umara, dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar minhum, di antara mereka, yaitu berada di derajat yang paling tinggi di surga. Wa an'ama, dan keduanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain, bahwa kedudukannya di surga, tempatnya di surga adalah surga posisi yang paling tinggi, surga yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat, sebagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Dalam satu hadis, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ada ulama yang mengkritisi bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa wa anta ya Abu Bakrin, engkau wahai Abu Bakar, awwalu man dakhalal jannata min ummati. Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang pertama dari umatku yang akan masuk surga. Jadi di umat ini tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang memasuki surga di umat ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan kita berharap masuk surga sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah manusia pertama di umat ini. Tentunya sekali lagi selain Rasulullah SAW saja, tentunya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubarri'u Abu Bakrin minal khuyala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah merekomendasikan, sudah memberikan tazkiyah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu terbebas dari kesombongan. Berbeda dengan kita, sealim-alimnya kita, sesoleh-solehnya kita, nggak ada jaminan kalau kita ini, walaupun zohirnya kita lihat seseorang sangat alim, sangat soleh, gitu kan seperti itu, zohirnya, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa orang tersebut terbebas dari kesombongan. Akan tetapi perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sudah mendapatkan rekomendasi, sudah mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah manusia yang terbebas dari kesombongan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan rekomendasi, Rasulullah yang memberikan tazkiyah, tentu saja ini berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu perkara yang gaib kecuali telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengucapkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingan pribadinya, enggak pernah. Akan tetapi in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan sesuatu itu berdasarkan tuntunan wahyu. Termasuk ketika Rasulullah SAW memberikan rekomendasi, memberikan tazkiyah kepada Abu Bakar bahwa beliau radhiyallahu taala anhu sudah terbebas dari apa? Dari kesombongan. Jadi masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah manusia yang sudah terbebas dari kesombongan. Taib. Momennya
Sebagaimana kata penulis, ya, momennya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika. Rasulullah pernah bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala." Barang siapa jarrah menyeret, ya, kainnya khuyala karena kesombongan. Artinya barang siapa yang isbal, ya, sudah tahu semua ya isbal itu ya. Isbal itu kain yang berada di bawah mata kaki. Jadi posisinya di bawah mata kaki itu namanya isbal. Ya, tapi kalau misalnya sejajar dengan mata kaki, antum jangan buru-buru vonis seorang isbal. Ya, kalau sejajar dengan mata kaki, bukan di bawah mata kaki, itu tidak disebut sebagai isbal, walaupun yang lebih utama di atas mata kaki. Ya, nah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Manjarra thawbahu khuyala." Barang siapa yang menyeret kainnya, ya artinya dia isbal, khuyala karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Nah, disinilah nanti diambil dalil bagi orang-orang yang masih memilih untuk isbal. Ya, saya kan nggak sombong. Ya, saya isbal tapi saya kan nggak sombong. Ya, subhanallah. Ya, Abu Bakar sendiri nggak berani ngomong begitu di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah membacakan hadis ini. Bahkan Abu Bakar ketakutan radhiyallahu taala anhu. Padahal orang pertama loh masuk surga di umat ini Abu Bakar, orang yang sudah jelas-jelas dijamin surga. Ya, tapi nggak begitu, nggak ngomong, oh nggak, saya nggak sombong kok, gitu kan, seperti itu. Oh alhamdulillah saya nggak sombong ya Rasulullah. Enggak, ya, beliau malah ketakutan. Abu Bakar beda kayak kita. Ya, begitu dengarkan hadis ini, iya saya isbal, saya kan nggak sombong. Ya berarti saya nggak termasuk dong gitu. Ah itu kita. Ya seperti itu. Nah kita baca dulu. Manjarra thawbahu khuyala. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyeret kainnya, ya, khuyala karena kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada dia pada hari kiamat. Para ulama mengatakan bahwa memandang di sini, ya, maksudnya adalah bahwa memandang, Allah tidak memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Karena tidak semua kita, semua manusia itu pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua manusia kelak dari awal sampai akhir harus berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diajak bicara semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala memandang semua orang, kan seperti itu. Ya. Nah, yang dimaksudkan di sini kata para ulama, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak memandang mereka pada hari kiamat. Maksudnya adalah bahwa dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang. Ya, beda kan? Kalau orang melihat kita dengan sangar dengan orang melihat kita dengan pandangan kasih sayang, beda dong. Ya, walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang jauh lebih tinggi dari itu semua. Taib. Faqala Abu Bakar, perhatikan. Ya, Abu Bakar berkata, kalau kayak kita kan, ya itu tadi kan, ya, oh alhamdulillah saya, kita kan kadang-kadang gitu. Kalau ada orang baca ayat, baca hadis, kadang-kadang kita merasa saya nggak begitu kok gitu loh. Ya, yang kita ingat siapa? Yang kita ingat teman kita, yang kita ingat kenalan kita, yang kita ingat tetangga kita gitu. Wah, ini mah tetangga saya banget ini mah teman saya banget ini hadis ini, gitu kan, seperti itu. Kita kadang jarang langsung mengembalikan kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, Abu Bakar, perhatikan, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu begitu mendengarkan hadis ini, ya, beliau radhiyallahu taala anhu bukannya mengatakan alhamdulillah saya nggak sombong, kain saya ke bawah dan bukan karena kesombongan. Beliau tidak mengatakan begitu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna izari, sesungguhnya izari, kainku. Perhatikan, ada orang sekarang mungkin nggak pernah belajar bahasa Arab gitu ya, atau apalah, nggak ngerti bahasa Arab, tiba-tiba mengatakan yang dimaksudkan di sini bukan celana gitu loh katanya. Ya, mana ada dalam hadis katanya celana. Padahal dia nggak tahu yang namanya izar itu umum, sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Jadi semua kain yang berbentuk kain gitu kan, seperti itu, kemudian terjulur melewati mata kaki, maka itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan hanya terbatas pada kain saja, celana saja, sarung saja. Intinya yang kita pakai lalu kemudian melewati mata kaki, maka itulah yang disebut sebagai isbal. Ya, seperti itu. Taib. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kainku yastarhi, melorot. Ya, beda kan?
Melorot dengan isbal kan beda kan? Kalau melorot itu artinya orang berusaha selalu ngangkat, bener nggak? Kita kan kadang-kadang punya celana tuh, mungkin karena karetnya sudah nggak bagus atau tidak pakai ikat pinggang, suka melorot kan? Tapi kita angkat kan? Begitu kita angkat nggak isbal kan? Ya, seperti itu kan? Nah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kira-kira, ada yang tahu nggak? Kok melorot ininya Abu Bakar? Iya, karena perut Abu Bakar nggak kayak perut kita radhiyallahu taala anhu. Kalau kita kan buncit, jadi nyangkut sini. Ya, kalau Abu Bakar nggak nyangkut radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kainnya nggak nyangkut, akhirnya apa? Melorot. Kalau kayak sekarang kan masya Allah banyak ikat pinggang dijual kan, banyak bisa dirubah lah apa segala macamnya, jadi bisa nyangkut. Beliau melorot, jadi turun ditarik lagi, melorot ditarik lagi gitu kan. Itulah istarkha yastarkhi. Kalau dalam bahasa Arab, antum kalau dalam belajar bahasa Arab, istarkha yastarkhi, istarkha itu artinya melorot. Ya, itu artinya apa? Melorot. Jadi bukan karena faktor kesengajaan. Kalau kayak kita kan kadang-kadang malah menentang sabda Rasulullah SAW gitu loh, menentang sunnah Rasulullah SAW. Kita mengklaim diri kita tidak sombong, akan tetapi boleh jadi pada hakikatnya kita terjatuh kepada kesombongan. Karena definisi daripada sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang remeh manusia. Coba kalau Rasulullah mengatakan jangan isbal, gitu kan? Di banyak riwayat, nggak usah kita sebutkan satu persatu. Rasulullah SAW sudah mengatakan jangan isbal. Kemudian kita enggak kok, saya enggak ini enggak segala macamnya. Apa namanya itu? Ya, bukankah itu yang namanya menolak kebenaran? Kan seperti itu. Ya, bukankah itu yang namanya menolak kebenaran? Nah, taib, yastarhi izari, kata Abu Bakar, ya Rasulullah SAW, ya izari yastarhi, ya inna izari yastarhi, kainku wahai Rasulullah itu suka melorot. Illa, perhatikan, beliau sendiri yang menerangkan, illa an ata'ahadahu, kecuali bila aku menjaganya agar tidak terjulur. Jadi selalu dipertahankan, diangkat, melorot lagi, diangkat, melorot lagi. Intinya kalau melorot dia pasti jatuhnya isbal, seperti itu. Ya, taib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan di sini poinnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sinilah Rasulullah memberikan rekomendasi, ya, memberikan tazkiyah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lasta mimman yaf'alu khuyala." Wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Ya, ini artinya apa? Ya, ini rekomendasi, ini tazkiyah dari Rasulullah SAW. Berarti kan Rasulullah tahu, ya, dan tentu saja berdasarkan wahyu bahwa Abu Bakar, hatinya Abu Bakar itu sudah terbebas dari apa? Terbebas dari kesombongan. Ya, ini Rasulullah yang mengatakan loh. Nah, kalau misalnya kalau kayak kita kan memuji diri sendiri, enggak, saya enggak sombong, saya isbal tapi saya enggak sombong. Itu kita yang memuji diri kita sendiri. Sekarang Allah sudah menjamin enggak hati kita? Ya, sudah menjamin kita enggak bahwa kita ini tidak ada kesombongan dalam hati kita? Kan seperti itu. Nah, perhatikan, Rasulullah di sini mengatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau bukanlah orang yang melakukan itu karena kesombongan. Yaitu tadi, dan Rasulullah tahu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ya, kata penulis di sini, fakullun ma yalbasuhu ar-rajulu wa yatadalla asfalal ka'baini fahuwa finnar. Ya, kata penulis di sini bahwasanya setiap yang memakai kain, setiap seseorang yang memakai kain dan menjulurkannya, ya, di bawah mata kakinya, fahuwa finnar, maka dia itu tempatnya di neraka. Wa jazauhu alla yanzura Allahu ilaihi yaumal qiyamah, dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang pada hari kemudian, ya, pada hari kemudian. Jadi perhatikan, ya, beliau di sini mengatakan seperti ini karena berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bacakan. Taib. Perhatikan, Imam Muslim meriwayatkan, ya, Abu Daud juga meriwayatkan, juga Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga golongan, ada tiga orang, ada tiga tipe orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wala yanzuru ilaihim, dan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga wala yuzakkihim, dan mereka
mereka tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ya, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi ancamannya ada empat, ya. Satu ancaman saja kita sudah binasa. Ini ancamannya ada empat. Yang pertama, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Taib. Kemudian kata Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, fakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Rasulullah itu sampai mengulangi 3 kali. Ya, jadi masya Allah. Biasanya Rasulullah kalau mengulang-ulangi sampai 3 kali, ya, Rasulullah mengulang-ulangi sabdanya sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasa, betapa agung yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, seperti contohnya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, sampai Rasulullah mengulangi 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalau bahasa bebasnya, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian rajanya dosa besar yang rajanya dosa besar yang terbesar. Itu sampai Rasulullah mengulangi 3 kali. Nah, sama di sini Rasulullah SAW itu mengulangi sampai 3 kali. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu menanggapi berkata, khabu wa khasiru. Kalau begitu, khabu, celaka mereka wahai Rasulullah, wa khasiru, alangkah ruginya mereka itu. Ya, yaitu orang yang apa tadi? Orang yang tidak diajak bicara, orang yang tidak dipandang oleh Allah, kemudian tidak disucikan dan disiapkan azab yang pedih pada hari kemudian. Kata Abu Dzar, khabu, ya, alangkah celakanya mereka, wa khasiru, alangkah ruginya mereka. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah SAW? Yang pertama, dan Rasulullah menyebutkan ini yang pertama. Yang pertama kata Rasulullah, al-musbil. Ya, pelaku isbal. Artinya orang yang orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Itu namanya musbil. Ya, itu namanya musbil. Mohon maaf ya, ini sabda Rasulullah SAW. Kita hanya menyampaikan, ya, dai hanya menyampaikan, mubalik hanya menyampaikan, ya, ustadz hanya menyampaikan, ulama hanya menyampaikan. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi bukan kita main fonis-fonis orang, enggak. Ya, kita katakan bahwasanya orang al-musbil, pelaku isbal itu diancam oleh Rasulullah SAW. Yang ancamannya apa? Ya, ancamannya itu tadi. Yang pertama, sekali lagi, ancamannya adalah bahwa mereka tidak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah disiapkan azab yang pedih. Ini ancaman. Bukan berarti kita tunjuk orang satu persatu, ya. Kita lihat celananya, oh neraka ini, ya. Enggak diajak bicara, enggak seperti itu. Ya, ini ancaman, kita bacakan seperti itu, bahwa orang yang kainnya melebihi di bawah mata kaki maka mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama, al-musbil, orang yang pelaku isbal. Yang kedua, wal mannan itu adalah orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, ya. Misalnya dia habis ngasih sesuatu ke orang, dia sebut tuh keliling, dia sebutin tuh, tahu nggak tuh kemarin anak kasih baju itu, ya, tahu nggak anak pinjemin motor apa segala macam. Intinya dia suka menyebutkan kebaikannya, ya, dia berbuat baik ke orang, dia sebutkan kebaikannya tersebut, sampai kadang-kadang orang jadi sakit hati gitu loh, ya, karena dia tahu kalau dia itu dicerita di mana-mana kalau orang itu sudah berbuat baik kepada dia. Ini namanya al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebutkan pemberiannya. Afwan. Taib. Kemudian yang ketiga adalah, ya, al-munaffiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, ya, demi Allah ini modalnya 10.000 loh, ya, udahlah 10.500 saja deh, padahal modalnya cuma 5.000 ya, supaya dagangannya laris. Itu namanya bersumpah dengan sumpah palsu, ya, untuk melariskan dagangannya. Dan banyak begitu sekarang, ya, kita tawar misalnya, tolong dong 10.000 aja, ya, demi Allah ini modalnya aja 10.000 kok, gimana mau ngasih 10.000 padahal modalnya cuma 5.000. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'a, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, apa saja, ya, kain
yang di bawah mata kaki, maka dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa finnar, kata Rasulullah, maka dia terancam dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bersabda sekali lagi adalah Rasulullah, hadis sahih. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, hadis yang datang dari Abi Hurairah. Ya, saya nggak ngerti gimana lagi menafsirkan hadis ini. Yang jelas kita baca hadis ini bahwa ma asfala minal ka'bain, ya, kain yang berada terjulur di bawah mata kaki, ya, fa finnar, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal kalau kita mau pikir, ya, kalau kita mau pikir kan gampang sebenarnya, ya. Ya, gampang sebenarnya, tinggal dipotong. Kalau celana misalnya, modal paling mahal 15.000, semahal-mahalnya. Potong, yang nggak usah, ya kalau misalnya antum nggak mau sampai meskipun itu afdal setengah betis gitu kan. Tapi taruhlah kalau antum nggak mau, ya misalnya setengah betis, antum cuma mau di atas mata kaki, itu nggak ada masalah insya Allah. Ya, nggak ada masalah, dan insya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kegantengan antum. Aneh kita ini, kadang-kadang kalau artis Korea yang cingkrang celananya, kok orang bisa berlomba-lomba gitu loh, celananya cingkrangin, subhanallah. Ya, subhanallah, orang berlomba-lomba gitu. Tapi ketika Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, ya, jadi kain yang berada di bawah mata kaki itu neraka, kita senyum-senyum aja. Ah, masa iya sih Allah Subhanahu wa taala mau masukkan seorang hamba dalam neraka gara-gara kainnya di bawah mata kaki, kan seperti itu. Tapi subhanallah, giliran artis Korea yang celananya cingkrang, tanpa diperintah kita berlomba-lomba membeli celana yang cingkrang, kan seperti itu. Padahal yang modalnya lebih murah dari membeli, yaitu cuma dipotong saja 10.000, kita tidak melakukan itu. Ya, subhanallah. Ya, jadi kita kembali ke poinnya bahwa, dan banyak lagi hadis-hadis, ya, kita nggak bisa bacakan satu persatu di sini. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang, ya, hukum daripada isbal ini. Ya, taib, intinya di sini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan tazkiyah, sudah memberikan rekomendasi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu itu terbebas dari apa? Dari khuyala, dari kesombongan. Taib. Kemudian kita lihat bagaimana, ya, wara Abi Bakar, waranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sini penulis juga menyebutkan satu poin tersendiri tentang wara'nya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya mau tanya sama antum, apa yang disebut sebagai wara'? Ya, sering dengar kan wara' gitu kan? Apa? Loyalitas. Enggak, bukan wala, itu wala. Ya. Ah? Siapa itu? Berhati-hati. Berhati-hati terhadap apa? Saya tanya sama antum deh, apa perbedaan antara wara' dengan zuhud? Ya, antum harus bisa membedakan, ya, biar nggak salah menilai, ya, biar nggak salah menilai diri sendiri, maksudnya bukan orang lain. Apa perbedaan antara wara' dan zuhud? Sering kan kita dengar masya Allah wara' gitu kan, atau masya Allah zuhud gitu. Apa perbedaannya? Ah, ada yang tahu nggak? Antum nggak tahu, nggak pernah dengar. Antum tahu? Kalau zuhud itu dunia itu tangan dan itu diantaranya, ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah bahwa wara' itu kita berhati-hati dari suatu perkara yang membahayakan akhirat kita. Ya, jadi kalau kita berhati-hati terhadap satu perkara apapun itu yang bisa membahayakan akhirat kita, itulah namanya wara'. Ya. Kalau zuhud, ya, kalau zuhud kita meninggalkan sesuatu yang mubah, ya, kita meninggalkan sesuatu yang mubah jika tidak mendatangkan kebaikan atau manfaat buat akhirat kita. Paham nggak? Ya, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Misalnya, ya, kita lagi berusaha, tiba-tiba kita nggak tahu ini haram atau halal gitu. Kan seperti itu. Itu kan syubhat kan, tengah-tengah kan seperti itu. Nah, kalau seseorang wara itu dia tinggalkan. Ya, karena apa? Dia khawatir membahayakan akhiratnya, maka dia tinggalkan. Itu namanya wara. Kalau zuhud, ya, dia meninggalkan suatu perkara yang intinya mubah, boleh sebenarnya kalau dia mau lakukan itu, akan tetapi dia tinggalkan karena tidak ada manfaatnya buat akhiratnya. Contoh, ya, ada orang kaya misalnya, ya, dia sudah sedekah di mana-mana, masjid dia masuk, dia apa namanya, dia support masjid itu gitu kan, orang-orang miskin dia bantu segala macamnya, karena memang dasarnya uangnya tidak berseri di rekening banyak, akhirnya, ya, dia berpikir begini misalnya, ya,
saya mau beliin istri saya, atau istrinya minta misalnya, ya istrinya minta tas yang harganya 500 juta, ya dia udah sedekah kemana-mana, udah jor-joran dia sedekah, nyumbang segala macam, dia mau beli tas yang harganya 500 juta, nggak usah kita sebut merek ya, karena banyak yang lebih mahal dari itu. Ya, saya tanya sama antum, boleh nggak? Ya, hukum asalnya boleh nggak kita beli tas mahal, yang branded itu boleh nggak? Ya, hukum asalnya boleh. Ya, apalagi duitnya kan duit halal kan, seperti itu, jelas sumbernya kan seperti itu. Akan tetapi dia nggak lakukan itu. Tiba-tiba dia mikir begini, apa sih untungnya buat akhirat saya gitu loh. Ya, tas yang 500 juta ini apa untungnya buat akhirat saya gitu loh. Ya, mending saya sumbangkan lagi kan, seperti itu. Sama kok kalau harga tas 1 juta dengan 500 juta. Ya kan seperti itu. Ya udahlah, saya beli yang 500 ribu aja, toh sama aja, buat naruh dompet, buat naruh handphone dan lain sebagainya. Apa bedanya kan, seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Zuhud, ya. Nah, zuhud ini kata para ulama lebih kepada amalan hati, ya, bukan amalan zahir. Jadi nggak boleh kita menilai seseorang zuhud atau tidak zuhud seseorang dari penampilan zahirnya. Karena kata Ibnul Qayyim, diantaranya Ibnul Qayyim kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa ya yang namanya zuhud ini lebih kepada amalan hati. Ya, jadi dalam sini nih, bukan yang nampak di zahirnya kan, seperti itu. Contoh misalnya, ya, jangan kita melihat ada seseorang yang bajunya compang-camping gitu kan, langsung kita vonis, langsung kita hukumi bahwa masya Allah ini orang zuhud gitu kan, seperti itu. Lihat aja bajunya kan, seperti itu. Boleh jadi dia justru adalah orang yang tidak zuhud. Kenapa dia pakai baju compang-camping? Dia pakai baju compang-camping, dia mau pakai baju yang harganya jutaan, akan tetapi dia tidak mampu membelinya. Maka ini bukan dikatakan apa? Zuhud. Ya, ada orang yang masya Allah dia mampu membeli pakaian yang mungkin harganya sampai, ya kalau misalnya dia duitnya miliaran, kalau dia pakai harga baju misalnya yang harganya 500 ribu, itu kan masih pantas gitu. Sebenarnya dia bahkan lebih bisa membeli pakaian yang harganya sampai 10 juta, akan tetapi dia tidak lakukan itu. Karena kenapa? Ya, dia merasa bahwa itu perkara mubah. Ya, dia tahu itu perkara mubah, akan tetapi dia merasa bahwa itu tidak membawa manfaat buat akhiratnya, maka dia tidak lakukan itu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kita membahas poin tentang wara' Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, tentang wara'nya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sudah tahu tadi definisi daripada wara'. Ya, wara' itu simpelnya adalah bahwa kita menjauhi perkara-perkara yang bisa membahayakan akhirat kita. Itu yang disebut sebagai wara'. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sangat wara' sekali. Di antara contoh kasusnya yang dibawakan oleh penulis di sini adalah sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, "Kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahu al-kharaja." Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu mempunyai seorang budak, ya, seorang budak, yang mana budak ini perjanjiannya adalah bahwasanya budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini memberikan setoran berupa makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memakan dari setoran budaknya tersebut. Taib, faja'a yauman bi syai'in fa akala minhu Abu Bakar. Maka suatu hari budak ini membawakan makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Abu Bakar pun langsung memakan makanan ini. Indilala, itu saking laparnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat itu, beliau tidak bertanya lagi, ya, ini makanan dari mana? Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Sumbernya dari mana? Biasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nanya,
Kali ini beliau qadarullah, beliau tidak nanya. Mungkin saking laparnya atau lupa beliau tidak bertanya. Akhirnya makanan itu pun dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala lahul gulam. Maka si budak laki-laki ini berkata, "Atadri ma hadza?" Wahai Abu Bakar, apakah Anda tahu makanan apa ini, sumbernya dari mana? Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Wa ma huwa?" Makanan apa ini? Dari mana sumbernya makanan ini? Qala, maka si budak tadi berkata, "Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah." Dulu ya, di zaman jahiliyah saya belaga menjadi seorang dukun. Ya, belaga menjadi seorang dukun. Jadi bukan dukun beneran, jadi belaga ngaku dukun di depan orang-orang gitu. Jadi orang taunya itu dukun, padahal dia bukan dukun, dia ngaku-ngaku gitu. Ya. Taib. Kemudian ya, wama uhsinul kihana. Dia sendiri menjelaskan, saya sebenarnya nggak tahu, nggak ngerti ilmu perdukunan itu. Illa anni khada'tuhu. Nah, ininya apa poinnya di sini? Kata si budak ini, saya nipu mereka gitu loh. Ya, saya bohongin gitu. Dia nggak ngerti perdukunan, dia nggak ngerti ilmu dukun gitu kan. Dia ngaku-ngaku ke orang. Akhirnya orang pun tertipu. Taib. Kemudian ya si budak ini melanjutkan, falaqiyani fa'atani bidzalik. Kemudian ya orang yang dulu saya obati di zaman jahiliyah sembuh beneran gitu. Ya, sembuh beneran. Jadi si yang diobati ini bilang, nanti kalau saya sembuh saya akan berikan sesuatu saya akan berikan hadiah kepada engkau. Ya, dan ternyata beneran sembuh gitu loh. Nah, setelah masuknya Islam gitu kan, seperti itu, baru bertemu lagi dengan orang yang dulu diobati oleh si budak ini. Akhirnya dia pun dikasih makanan. Maka makanan itu pun diserahkan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan, "Fa hadzal ladzi akalta minhu." Ini yang engkau makan wahai Abu Bakar. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Fa adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Maka kemudian Abu Bakar pun radhiyallahu taala anhu itu memasukkan jarinya ke tenggorokannya, lalu kemudian beliau radhiyallahu taala anhu memuntahkan semua yang sudah dimakannya. Kalau kayak kita udah ya, yang makanan yang haram saja susah kok, nyarinya susah, apalagi yang halal gitu kan gitu. Jadi hantem gitu, nggak peduli halal haram, hantem. Itu kita. Ya, perhatikan, sebenarnya beliau nggak ngerti. Beliau namanya orang dikasih kan, ya beliau terbebas sebenarnya, nggak ada masalah. Ya, beliau nggak ngerti, dan kewajibannya si budak ini memang memberikan setoran makanan kepada Abu Bakar. Tapi perhatikan bagaimana waraknya beliau, bagaimana beliau menjaga jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan akhiratnya. Akhirnya beliau pun lakukan itu. Ya, taib. Nah, wakana Abu Bakar yaqul, ya, dan sebelumnya bahwa orang ketika menyaksikan itu, Abu Bakar berusaha gimana caranya memuntahkan makanan tersebut. Ada orang berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkau tidak akan bisa memuntahkan makanan tersebut kecuali dengan banyak minum air." Jadi suruh minum air yang banyak. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala itu lakukan tuh, dia minum air yang banyak. Kemudian dia masukkan jarinya di kerongkongannya. Akhirnya beliau pun muntah. Ada orang yang berkata, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau membebani? Kenapa engkau menyiksa diri kamu gitu loh, seperti itu? Ini kan kamu nggak tahu itu makanan dari mana sumbernya. Ya, kamu nggak ngerti. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kau." Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar berkata, "Walau lam takhruj illa bi nafsi la akhrajtuha." Andai makanan itu tidak bisa keluar kecuali taruhannya adalah nyawaku, maka aku akan lakukan. Ya, ini makanan gitu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Beda banget kayak kita. Kita nggak pernah nanya-nanya ini makanan dari mana, apa langsung main hantam aja gitu ya, seperti itu. Ya, apalagi kalau makanan enak gitu. Apalagi sekarang orang nyari nafkah susah. Akhirnya sering kita dengar ungkapan bahwa nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal gitu kan. Akhirnya hantam sana, hantam sini, nggak peduli. Yang penting dapat nafkah, seperti itu. Taib. Kemudian ya, fahadha, kata penulis, fahadha kana hirsuhu ala tibi mat'amihi. Ya, ini bagaimana semangatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memperhatikan kebersihan makanannya, hatta yustajaba du'auhu, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kunci, ya, di antara rahasia, trik, ya,
agar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga makanan kita. Ya, jangan memasukkan makanan haram ke dalam mulut kita. Maka insyaallah taala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kuncinya agar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kok saya siang malam berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah makanan kita sudah bersih dari perkara-perkara yang yang haram? Ya, apakah sumber mata pencaharian kita adalah mata pencaharian yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa tuqbala ta'atuhu, dan diterima ketaatannya, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebersihan makanannya. Fama sabaqas sabiquna bikasratil a'mal. Orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu mendahului kita bukanlah karena amalannya yang banyak, au kasratil ilmi war riwayah, bukan karena banyaknya ilmu atau riwayatnya, wa inna ma sabaqu bi tibil mat'ami, akan tetapi mereka mereka melampaui kita itu karena kebersihan makanan mereka. Faman lam yataharral halala, maka barang siapa yang tidak mencari yang halal, lam yastati munafasata ahlil kamal, maka dia tidak akan mampu, tidak akan bisa menyaingi orang-orang yang sempurna dalam ketaatannya, fil qurbi, dalam dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini rahasia di antara kunci supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ketaatan kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga makanan kita, dengan menjaga sumber pencaharian kita. Jadi jangan sampai ada perkara yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalau ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, lalu kemudian tumbuh menjadi daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana bata min suhtin, tidaklah sesuatu yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas, api neraka lebih pantas atasnya. Jadi hati-hati, ya. Jadi kalau kita mau meniru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjaga makanan kita. Ayahnya Al-Imam Al-Bukhari, namanya Ismail, Ismail rahimahullahu taala. Ayahnya Imam Al-Bukhari, beliau ketika hendak meninggal dunia, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah saya mengetahui ada 1 dirham pun hartaku yang haram. Ya, maka wajar kalau anaknya seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, kitabnya sampai pada hari ini kita baca. Kitab yang paling sahih di atas permukaan bumi ini setelah Al-Qur'an adalah Sahihul Bukhari. Kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ternyata ayahnya beliau, yaitu Ismail bin Ibrahim, beliau ketika hendak meninggal dunia, beliau sampai mengatakan, saya tidak mengetahui ada 1 dirham pun harta saya yang haram, dan saya tidak mengetahui ada 1 dirham pun harta saya yang syubhat. Syubhat itu yang belum jelas apakah ini haram atau halal. Beliau berani menjamin seperti itu. Maka wajar kalau hasilnya seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, maha baik. Ya, la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, kadang-kadang ada orang, mohon maaf ya, ada orang-orang yang kerjanya koruptor gitu loh. Kadang-kadang sedekahnya luar biasa. Ya, saya pernah dengar gitu, ada orang yang terindikasi koruptor, tapi masya Allah sedekahnya luar biasa, jor-joran dalam bersedekah. Ya, apakah sedekah yang dia keluarkan dari harta yang dia korupsi tersebut, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima enggak? Enggak. Ya, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu berapa miliar, mau itu sampai triliun misalnya dia sedekahkan, enggak bakal diterima oleh Allah kalau itu hasil dari korupsi yang dia lakukan. Karena apa kata Rasulullah? Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi 1.000 rupiah yang kita dapatkan dari yang halal, itu kita sumbangkan, jelas itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 1 miliar yang kita dapatkan dari perkara yang haram. Taib. Kemudian Rasulullah bersabda, wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan terhadap para rasul Allah Subhanahu wa taala. Faqala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul. Ya, ini firman Allah kepada para nabi, kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan alim, maha mengetahui. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, taib, di Al-Mu'minun ini ayat 51, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul, ya. Jadi yang diperintah di sini adalah para rasul untuk memakan yang baik-baik. Benar enggak? Ya, taib. Kemudian Rasulullah mengatakan waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang di sini yang diperintahkan siapa? Orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang telah diberikan rezeki kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Jadi sama, Allah memerintahkan para nabi dan rasul untuk memakan yang baik-baik, yang halal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan yang baik-baik, memakan yang halal. Kemudian summa dzakara ar-rajula yutilu safara asy'atha aghbara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yutilu safara, ya, yang sudah lama melakukan safar. Saya tanya sama antum, ya, kapan, di mana salah satu momen doa diijabah? Ada yang tahu nggak? Safar, dalam kondisi safar, ya. Ketika ada seorang hamba yang lagi dalam kondisi safar, jarak safar itu ada ya. Jadi bukan dari sini ke Condet, safar gitu. Oh, anak safar, diijabah doa anak, bukan ya, 80 kilo lebih gitu. Itu namanya jarak safar. Jadi ini salah satu momen doa diijabah ketika kita safar. Kita lagi kemana, misalnya ke Jawa Tengah gitu kan. Ya, perbanyak berdoa di jalan, karena itu momen doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Rasulullah di sini menyebutkan contoh kasus seorang laki-laki yutilus safar, sudah lama bersafar. Ya, artinya sudah apa namanya? Karena dia sudah lama bersafar, seharusnya doanya lebih apa namanya? lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy'atha aghbara. Kemudian pakaiannya lusuh, rambutnya berdebu gitu kan, seperti itu. Jadi ini kondisi sebenarnya di mana doa seorang hamba itu diijabah, lebih besar kemungkinannya diijabah. Dia lagi dalam kondisi apa namanya? Safar, kemudian dia lagi dalam kondisi seperti itu ya, dia berdebu, dia lesu apa dan segala, dia capek segala macamnya, dia dalam kondisi penderitaan. Ini doa sebenarnya lebih besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar kemungkinannya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian orang ini, ya, dia sudah panjang lama bersafar, kemudian dia juga pakaiannya sudah lusuh, rambutnya juga sudah lusuh gitu kan, seperti itu. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit, kedua tangannya ke langit. Nah, salah satu adab ketika kita berdoa dan besar kemungkinan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengangkat tangan. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala malu untuk menolak, ya, atau tidak membalas doa seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit. Ya, benar enggak? Nah, berarti di sini dia sudah melakukan, intinya dia besar kemungkinan untuk diijabah doanya. Dia sudah bersafar, dia dalam kondisi lusuh, dia dalam kondisi apa namanya? Letih dan segala macamnya, dia sudah mengangkat tangannya ke langit. Seharusnya dia lebih besar kemungkinan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perhatikan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berseru ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Ya, makanannya sumbernya adalah haram, wa masyrabuhu haram, minumannya sumbernya dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya bersumber dari yang haram, wa ghuzziya bil haram, dia kenyang dengan makanan yang haram. Ya, fa anna yustajaba lidzalik. Kata Rasulullah, bagaimana doanya mau diijabah? Jadi walaupun kita sudah bersafar, walaupun kita dalam kondisi betul-betul sudah dalam kondisi seharusnya Allah sudah mengijabah doa kita, karena kesusahan, karena kesulitan, kita sudah terhina gitu kan, seperti itu, kita mengangkat tangan kita. Akan tetapi kalau makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, kemudian kita memakai sesuatu yang haram, kita kenyang dari perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah
ijabah doa kita, ya. Maka caranya, salah satu caranya agar doa kita diijabah oleh Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah dengan menjaga makanan kita, menjaga minuman kita, menjaga sumber pencaharian kita. Ya, hendaklah dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya, kita lanjutkan. Ya, kita selesaikan yang ini dulu. Poin selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yasbiqu ilal khairat. Sampai jam berapa ini? Hah? Apa? Terserah. Antum siap. Taib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yasbiqu ilal khairat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang selalu mendahului kepada kebaikan. Jadi nggak pernah terkalahkan. Ya, kalau istilah orang sekarang selalu terdepan. Ya, nggak pernah ketinggalan, nggak pernah ada yang mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau ibaratnya kita baru mikir, beliau sudah lakukan. Ya, kita baru mau lakukan, beliau sudah tidur habis melakukan amalan tersebut. Ya, jadi beliau itu nggak selalu terdepan. Kalau dalam proyek kebaikan, ya, dalam proyek kebaikan beliau itu selalu terdepan, tidak pernah terkalahkan. Contohnya, contoh kasusnya, ya, kalau kata penulis di sini, Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in, ya, min syai'in minal asya'i fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan sepasang harta. Ya, apa yang dimaksudkan di sini dengan sepasang harta? Sepasang harta itu kata para ulama, di antaranya contohnya misalnya, ya, orang bersedekah dengan makanan misalnya, dia juga bersedekah dengan uang, gitu kan, seperti itu. Ya, dia juga bersedekah dengan pakaian, gitu. Itu sepasang harta namanya. Ya, ada orang bersedekah misalnya tanahnya diserahkan itu, mewakafkan tanahnya misalnya untuk bangun masjid, dia juga ngasih kendaraannya, gitu kan, seperti itu. Dia ngasih onta misalnya, dia juga ngasih kambing. Ini sepasang harta namanya. Ya, intinya di sini kata Rasulullah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada berapa? Ada 7, dikit. Ya, pintu surga itu ada 8. Di sini, di satu hadis ini disebutkan 4 oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sepasang hartanya. Jadi bukan cuma satu harta loh, sepasang harta. Jadi kalau kita berinfak, usahakan sepasang. Ngasih orang uang, ngasih makanan juga, itu namanya sepasang. Ya, menurut sebagian kata para ulama. Ya, barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Kata Rasulullah, ya Abdallah, dia akan dipanggil ya Abdallah, wahai hamba Allah, hadza khair. Ya, ini kebaikan. Faman kana min ahli shalah, kalau misalnya orang yang menginfakkan hartanya ini, sepasang hartanya ini ahlu salat, ya, ahli salat gitu. Kalau ahli salat itu tahu nggak definisinya ahli salat? Ya. Kalau saya tanya sama bapak-bapak sekalian, kalau ahli sholat itu cuma mengerjakan sholat wajib, ahli sholat nggak kira-kira? Ya, belum. Ya, antum tahu Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad, ya, yang menceritakan ini adalah Abdullah anaknya beliau rahimahullah taala. Ya, beliau menceritakan, ayahku ketika dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat, beliau dalam sehari semalam itu sholatnya 300 rakaat. 300 rakaat, ya, 300 rakaat. Ya, kalau sholat wajib cuma berapa rakaat? Sholat rawatib cuma berapa rakaat? Sholat mutlak cuma berapa rakaat? Berarti yang banyak di sini tentu sholat apanya? Sholat malamnya, gitu kan, seperti itu. Ini dalam kondisi sehat wal afiat, 300 rakaat. Dalam kondisi sakit, kata Abdullah rahimahullah taala, ya, anaknya menceritakan, dalam kondisi sakit ayahku hanya sholat 150 rakaat. Ya, 150 rakaat. Bukan kayak sakit kita yang manja, sakit pilek atau sakit mah atau sakit DBD atau sakit apa namanya? Sakit tipes gitu kan. Bukan sakit itu. Sakitnya beliau adalah ketika beliau di penjara. Antum tahu bagaimana beliau diperlakukan di penjara, dicambuk oleh algojo. Kata para ulama menggambarkan, andai cambukan yang diterima oleh Imam Ahmad dicambukkan ke seekor onta dewasa, maka onta tersebut akan jatuh terduduk. Setiap hari
Imam Ahmad merasakan ini. Sampai diceritakan tulang pinggang beliau itu patah. Itu saking kerasnya cambukan tersebut. Sampai ulama menggambarkan ketika beliau dicambuk itu dagingnya berterbangan. Ya, antum biasa kupas mangga nggak? Kemudian dicacah-cacah pakai pisau. Kita kalau pakai hitam, itu biasanya daging mangga itu nempel-nempel sini, hitam warna putih kan kelihatan kan? Seperti itulah dagingnya Imam Ahmad. Dan dalam kondisi seperti itu kata anaknya, ayahku hanya sholat 150 rakaat. Kita sesenang-senangnya kita, sebahagia-bahagianya kita cuma berapa rakaat. Ini dalam kondisi sakit 150 rakaat. Nah, ini yang dimaksud diantaranya dengan ahlus sholat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menginfakkan sepasang hartanya dan dia termasuk daripada ahlus sholat, du'iya min babis sholat, maka dia akan dipanggil di pintu surga. Yang namanya pintu surga tersebut adalah pintu sholat. Jadi ini salah satu pintu surga adalah pintu sholat. Siapa yang masuk di pintu sholat ini? Ya ahlus sholat. Ya, nggak mungkin ahlul botol yang masuk di sini, nggak mungkin. Ya, jadi ahlus sholat yang masuk di sini. Ya, dia yang masuk di sini. Tapi dengan syarat bahwa apa? Dia juga menginfakkan sepasang hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, ya, wa man kana min ahli jihad. Yang kedua, pintu surga yang kedua. Wa man kana min ahli jihad. Kalau dia termasuk dari ahlul jihad, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu jihad. Ya, ini yang kedua. Jadi jihad dan jihad. Ya, jangan besok antum langsung ngebom di mana-mana jihad. Ini keliru gitu. Ya, ada orang kalau kita ngomong jihad harus perang gitu. Akhirnya nggak ada perang, dia ada-adain. Gimana caranya dia perang gitu kan gitu. Banyak begitu kan. Ya, jadi akhirnya apa? Itulah ngaco gitu seperti itu. Jadi bukan ini yang dimaksudkan. Yang namanya jihad itu, apalagi di zaman ini, kalau antum mau tahu, di antara kata para ulama, di antara jihad yang paling utama di zaman kita ini adalah menyebarkan ilmu syar'i. Ya, mengajarkan manusia tauhid, mengajarkan manusia sunnah. Ini jihad di antara jihad yang paling utama di zaman ini. Ketika kebodohan sudah tersebar. Kata Rasulullah, wa man kana min ahli jihad. Siapa yang termasuk dari ahlul jihad, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu jihad. Jadi dia menginfakkan sepasang harta, kemudian dia adalah ahlul jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu jihad. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana min ahli sedekah. Kalau dia termasuk daripada ahlus sedekah, ya. Ahlus sedekah itu ada yang gimana? Ahlus sedekah itu adalah hidupnya sedekah dan sedekah. Ya, kita kadang-kadang kaget, heran gitu ngelihat orang, kok bisa ya si fulan masya Allah dengan entengnya dia bersedekah. Kita kayaknya ngeluarin duit 10.000, ya Allah beratnya minta ampun. Lah itu orang ngeluarin 1 juta nggak mikir gitu loh untuk sedekah kan. Ada orang seperti itu ada. Ya, antum tahu nggak, ada masjid di Pekanbaru namanya Masjid Abu Darda. Ya, namanya Masjid Abu Darda, masjid besar. Itu proyeknya, nilai proyeknya kalau tidak salah, saya pernah dengar ceritanya, itu di atas 30 M. Antum tahu, yang bangun itu cuma 1 orang. Ya, bukan patungan gitu, enggak, cuma 1 orang. Nilai proyeknya di atas 30 M. Katanya kalau di saat pembangunannya itu saking canggihnya itu masjidnya, itu nggak pakai tiang-tiang tengah tuh, saking strukturnya kuatnya itu. Kemudian pakai eskalator apalah segala macam tuh, ya itu tangganya gitu. Ya, katanya pada saat pembangunan, misalnya nih antum punya duit 100 juta misalnya, tiba-tiba antum datang ke beliau, Pak, mohon maaf, saya ada 100 juta, saya mau sumbangin, ikut mau bangun. Kata dia, mohon maaf ya, duit saya masih cukup. Ya, nggak mau terima. Dan sampai hari ini antum jangan ketika masuk masjid lihat mana celengan gitu mau masukin duit, nggak ada. Ya, itu jutaan itu operasionalnya per bulan itu ditanggung oleh seseorang. Dan saya pernah dengarkan cerita, ternyata rumahnya orang yang bangun masjid ini rumahnya kecil, dan kalau kita lihat kadang-kadang ada yang bocor gitu, hujan masuk, subhanallah. Ada orang yang dengan gampangnya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok dia bisa seperti itu, kita enggak? Karena dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya, faman kana min ahli sedekah. Kalau dia dari ahli sedekah, lalu kemudian dia menginfakkan sepasang hartanya dan dia itu ahli sedekah, ya, sedekah dan sedekah gitu kan, du'iya min babis sedekah, maka dia kelak akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu sedekah. Ya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, faman kana min ahli siyam. Kalau dia itu adalah ahlus siyam, dia menginfakkan sepasang harta, kemudian dia termasuk adalah ahlus siyam. Ahlus siyam itu apa ya? Hidupnya dihiasi dengan apa? Puasa.
bukan hanya puasa Ramadan saja. Kalau puasa Ramadan mah kewajiban gitu. Ya, bukan hanya Ramadan saja. Jadi hidupnya itu puasa, ya Senin, Kemis, ya Ayyamul Bid. Pokoknya intinya dia menghiasi hidupnya itu dengan apa? Puasa. Kata Rasulullah, kalau dia termasuk dia menginfakkan sepasang harta, lalu kemudian dia termasuk daripada ahlus syam, du'iya mim babir rayyan, maka dia kelak akan dipanggil dari pintu surga yang bernama pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan ini la yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang ahli puasa. Taib. Jadi ini 4 dalam satu hadis ini pintu surga yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kemudian berkata, coba bagaimana semangatnya Abu Bakar? Ya, bagaimana semangatnya Abu Bakar ini? Bagaimana tingginya cita-cita Abu Bakar? Kalau kayak kita kan cita-cita kita, yang penting sudah dapat pintu teras surga, udahlah bersyukurlah gitu kan. Itu kita. Jadi kita tuh kadang-kadang seleranya tuh rendah gitu loh. Ya, seleranya rendah. Yang penting sudah masuk teras surga ya sudahlah. Ya, teras juga surga gitu kan, seperti itu. Itu kita. Perhatikan Abu Bakar mengatakan, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ma'ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwabi min darura. Wahai Rasulullah, apa yang dikhawatirkan oleh orang yang kalau ada seseorang yang dipanggil dari satu pintu surga, apalagi yang dipikirkan gitu kan? Misalnya dia dipanggil dia fokus misalnya gitu kan, dia bersedekah sepasang harta, kemudian dia fokus di sholat gitu kan, pokoknya dia fokuskan dirinya di sholat, atau dia fokuskan di sedekah, atau dia fokuskan dirinya di jihad, atau dia fokuskan dirinya misalnya di puasa gitu kan, apalagi yang dia khawatirkan terhadap Abu Bakar. Kemudian beliau mengatakan, ya, selanjutnya beliau mengatakan, hal yud'a minha kullaha ahadun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada nggak sih kira-kira orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga tersebut? Ya, jadi dia tinggal milih, ana mau masuk di sini, ana mau masuk di sini. Dipanggil, dia terserah dia mau masuk di mana saja. Itu pertanyaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am wa arju an takuna minhum ya Abu Bakrin." Abu Bakar, betul ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga dan orangnya adalah engkau wahai Abu Bakar. Masya Allah. Ya, kenapa kira-kira? Ya, ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira Abu Bakar dipanggil dari seluruh pintu surga? Ya, itu karena semangatnya beliau dalam melakukan kebaikan. Paham nggak? Ya, sholat jangan tanyakan. Ya, masalah puasa jangan tanyakan. Masalah sedekah jangan bertanya. Masalah jihad jangan bertanya. Semua ada pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan ini. Dan ini semua tentu saja taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kuatnya iman kita, bukan karena kita adalah orang kuat dan lain sebagainya, enggak. Semua itu murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan melakukan ratusan rakaat, ya, sholat satu rakaat saja, witir saja satu rakaat, itu nggak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak ke orang yang di malam harinya kayak bangkai, gitu loh. Ya, tidur tahu-tahu udah subuh, bahkan kadang-kadang ada orang yang bangunnya jam 8, jam 9 gitu, subhanallah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dengan gampangnya bangun jam 2, bangun jam 3, bangun jam setengah 4, lalu kemudian sebelum masuk waktu subuh dia sudah sholat malam, ya, minimal dia sholat witir gitu kan, seperti itu. Ada orang yang melakukan itu. Ada orang yang susah banget melakukan itu kan, seperti itu. Antum tahu nggak? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau kalau sholat malam itu hanya satu rakaat. Pernah dengar kan? Hanya satu rakaat. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi ternyata satu rakaatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu menamatkan satu Al-Qur'an. Ya. Jadi masuk mulai dari Al-Fatihah, ya. Antum coba lihat riwayat-riwayatnya sahih, ya. Dari mulai Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Kalau kita bisa juga, tapi bacanya Al-Fatihah kemudian habis itu An-Nas selesai. Beliau enggak, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran, kemudian Al-Maidah dan seterusnya sampai ditutup dengan apa? Dengan An-Nas. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kayak mustahil ya. Ya, terjadi. Ya, andai riwayat ini tidak datang kepada kita dengan riwayat yang sahih, maka kita enggak mungkin percaya. Ada manusia seperti itu? Ada. Itulah orang yang diberikan taufik oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kadang-kadang 1 rakaat saja untuk sholat malam itu susahnya minta ampun. Pertanyaannya kenapa? Karena kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih di poin ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yasbiqu ilal khairat. Ya, selalu mendahului orang lain dalam proyek kebaikan, dalam perkara kebaikan. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibicarakan atau ditambahkan, silakan. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mau nanya? Taib. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kebetulan memang sudah malam juga. Mungkin antum udah ada yang ngantuk di antara antum ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah, yang kurang, yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.